Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafil dan Nurisa Islami dari kelas 11 perwakilan 3, Nara absen 29. Izinkan saya menjelaskan pemaparan materi bab pertama tentang Pancasila pada unit pertama, yaitu berisi tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Adapun rumusan awal sebelum merancang Pancasila yaitu pada pembentukan BPUPKI pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik semakin terdesak di berbagai medan pertempuran. Karena Jepang menderita kekalahan, ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada Maret 1, 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin Saiko Shikikan Kumaki Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BPUPKI. Yang di dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Rajiman Widyaningrat. Ia dibantu oleh dua ketua muda yaitu Jepang Ichiban Ase dan dari Indonesia yaitu Suroso. Dan adapun sekretaris yang dibantu oleh Toyohiko Masuda dan M.R. Pringodiko. Tujuan pokok BPUPKI ialah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yaitu tak hanya pada sidang BPUPKI pertama, perbincangan tentang dasar negara terus dimatangkan, baik pada dalam panitia kecil maupun pada saat sidang kedua BPUPKI. Hasil dari panitia kecil yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPKI dicapainya kesepakatan dua, antara lain yang oleh Soekarno sebagai kelompok Islam dan kelompok kebangsaan sebagai mana yang tertulis dalam preambel atau mukadimah. Hasil kesepakatan ini dibincangkan oleh Soekarno sebagai ketua panitia kecil di hadapan sidang BPUPKI yang kedua. Pun rumusan usulan-usulan pada pendiri tersebut yang pertama yaitu R. Soekarno. Berikut adalah susulan Soekarno beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan Indonesia di sini bukan dalam arti sempit, yakni tetapi dalam arti yang sangat luas. Seperti national state, Soekarno kemudian memberikan definisi bangsa dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Soekarno juga mengutip pendapat Otto Bayer yang mendefinisikan bangsa adalah satu persatuan perangkai yang timbul karena persatuan nasib. Namun kedua definisi ini dirasa oleh Soekarno tidak cukup untuk menggambarkan kebangsaan Indonesia. Adapun usulan yang kedua pada Ir Soekarno yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme di sini kata Soekarno tidak bermakna kosmopolitanisme, sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Jika seperti ini, kata Soekarno, maka tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggris, dan tidak ada Amerika dan lain-lain. Karena itulah internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Soekarno mengatakan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak ada hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Soekarno mengatakan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dasar yang ketiga inilah menurut Soekarno menjadi tempat terbaik untuk memelihara agama Islam. Sehingga jika ada yang belum memuaskan permusyawaratan inilah yang
harus dilakukan. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Prinsip keempat yang diusulkan Soekarno adalah kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang BPUPK. Kesejahteraan sosial ini di sini menurut Soekarno tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan prinsip ketiga, karena itulah Soekarno berpesan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya buat demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Kelima yaitu ketuhanan. Ketuhanan di sini adalah prinsip kelima yang diusulkan Soekarno adalah ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, ujar Soekarno. Apa maksud bertuhan secara kebudayaan atau keadaban itu? Ialah menghormati satu sama lain. Soekarno pun menyinggung bagaimana Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa memberi bukti yang cukup tentang menghormati. Karena itulah ketuhanan dan kebudayaan di sini dimaknai oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berbudi pekerti, yang luhur ketuhanan, menghormati sama lain. Nah, dari usulan-usulan Soekarno ini, kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Namun, jika sekiranya kelima dasar negara tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian memeras menjadi 3, yaitu Trisila, sisio nasionalisme, sisio demokratik, dan ketuhanan. Jika pun ketiga dasar ini dirasa kurang cocok untuk negara Indonesia, Soekarno mengusulkan satu dasar, yaitu Eka Sila, yang diperas dari ketiga dasar tersebut, yaitu gotong royong. Nah, ada pun usulan dari pendapat Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Bagaimana penjelasan Muhammad Yamin terhadap masing-masing usulan tersebut? Yang pertama adalah peri kebangsaan. Menurut Yamin, ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu yang pertama yaitu mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Yang kedua yaitu mengenai undang-undang dasar negara. Yang ketiga yaitu usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sebagai negara keinginan rakyat. Nah, menurut Yamin, berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran, ia ibarat tangkai bunga yang berhubungan dengan daun dan cabang. Karena itulah Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar, karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk pada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk pada negara lain. Adapun usulan kedua yaitu peri kemanusiaan. Ketika mengemukakan poin ini, Yamin tidak langsung menjelaskan makna dari peri kemanusiaan. Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. Tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar-dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasionalisme dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang ketiga adalah peri ketuhanan. Pada poin ketiga ini, Muhammad Yamin adalah menyampaikan peri ketuhanan. Yamin tidak memberikan penjelasan panjang lebar dengan hal ini. Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan beradaban memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. Yang keempat adalah peri kerakyatan. Nah, dalam peri kerakyatan ini, Muhammad Yamin beranggapan bahwa peri kerakyatan ini berisi tentang permusyawaratan, perwakilan, kebijakan. Yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Tidak banyak yang dijelaskan pada Muhammad Yamin. Ia hanya mengatakan bahwa perubahan dasar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Nah, adapun tentang rumusan dasar negara dari usulan Supomo. Sebagai pakar hukum, Supomo mula-mula berbicara tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara
berdasarkan konstitusi. Menurutnya, syarat pertama adalah daerah terhadap hal ini. Supomo sepakat bahwa negara Indonesia meliputi batas Hindia Belanda. Kedua, rakyat sebagai warga negara, artinya siapapun yang memiliki kebangsaan Indonesia, maka dengan sendirinya bangsa Indonesia asli. Negara Indonesia. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat menurut hukum internasional. Setiap negara menurut Supomo harus sesuai dan menggambarkan struktur sosial, karakteristik masyarakat. Negara Indonesia merdeka tidak seharusnya dibangun dengan menjiplak masyarakat luar Nusantara. Corak dan bentuk negara Indonesia itu harus disesuaikan dengan perkehidupan masyarakat yang nyata. Menurut Supomo, struktur sosial bangsa Indonesia ditopang oleh semangat persatuan Indonesia, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin yang senantiasa bermasyarakat demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Pokok pemikiran Supomo tersebut oleh Nugroho Noto Sutanto ditafsirkan bahwa Supomo mengajukan 5 dasar negara merdeka. Yang pertama, persatuan. Persatuan yang dimaksud Supomo adalah persatuan hidup, persatuan kawula dan Gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara pemimpin dan rakyat. Supomo sangat menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Karena itulah pejabat negara menurut Supomo ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat, dan para pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dengan masyarakatnya. Yang kedua adalah kekeluargaan. Karakteristik sosial budaya sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Supomo mengkritik apa yang disebut kebudayaan Barat. Menurut Supomo, orang Barat berpegang pada prinsip perseorangan atau individualisme. Individualisme ini yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkamurkaan. Ia dapat bersaing dengan sangat keras dan saling menjatuhkan. Sementara orang Timur tidak mengenal individualisme. Dalam budaya Timur sebagaimana Indonesia, semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama, gotong royong, saling membantu. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong sesama masyarakat, agar terjalinnya kekeluargaan yang sejahtera. Yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin. Setiap manusia menurut Supomo dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup atau dharma sendiri menurut kodrat alamnya, yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, yang dapat dijadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Sementara lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keempat adalah musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat. Nah, yang terakhir adalah keadilan rakyat. Setiap pemimpin mulai dari kepala desa menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Supomo hanya sedikit menyinggung kalimat dasar di atas. Selebihnya Supomo berbicara tentang bentuk negara Indonesia merdeka. Dalam imajinasi Supomo, negara merdeka itu haruslah suatu negara totaliter, seperti Jerman di bawah pemimpin Adolf Hitler atau Jepang di bawah Kaisar Tenno Heika. Maksud dari negara totaliter yang oleh Supomo disebut dengan bentuk integralistik ialah suatu negara yang meniadakan perbedaan antar golongan masyarakat, meleburkan seluruh golongan ke dalam satu zat, rakyat yang bersatu jiwa dengan pemimpinnya. Pemimpin Indonesia yang dibayangkan oleh Supomo seperti Ratu Adil. Sosok raja dalam mitos orang Jawa akan menyelamatkan seluruh rakyat dari mara
bahaya. Karena itulah Supomo menganjurkan bahwa dalam negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara, supaya takluk pada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Nah, yang keempat ada usulan dari Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Yang pertama yaitu berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketuhanan menurut Hatta menjadi dasar yang menjadi cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga ia menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu. Dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi rakyat. Dasar keadilan sosial merupakan kepadomanan dan tujuan bagi adanya Indonesia. Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totalitar sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo. Menurut Hatta, negara integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara, karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendiri demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan bersendiri demokrasi, maka dalam negara kesatuan kekuatan terbesar pada rakyat. Di sini rakyat mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi. Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal ataupun kepentingan satu golongan yang menindas golongan lain. Demokrasi politik saja tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga ia juga harus ditopang dengan demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi di Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial harus dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber demokrasi sosial Indonesia adalah paham sosialisme Barat sebagai dasar kemanusiaan, ajaran Islam sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Masyarakat Indonesia mendasarkan kolektivisme menjadi dasar tolong-menolong dan gotong royong. Adapun perbedaan dari usulan-usulan tersebut, berikut adalah perbedaannya. Nah, di dalam perumusan Pancasila terdapat dinamika perumusan Pancasila. Perbedaan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK. Kala itu, para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara, sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia 9 menyepakati preambel yang disampaikan oleh Soekarno selaku Ketua Panitia 9 dalam sidang BPUPK kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Preambel ini merupakan persetujuan bersama antar kalangan yang semula berbeda pendapat. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Saya mengambil unit pertama, yaitu tentang ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Kira-kira apa itu konstitusi? Mari kita bahas. Nah guys, konstitusi adalah jatuh framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan atau mengorganisir jalannya pemerintah. Nah, ada beberapa hal nih dari macam-macam bahasa yang ada di dunia. Yang pertama adalah bahasa Inggris atau constitution. Yang kedua adalah bahasa Belanda atau konstitusi. Yang ketiga adalah bahasa Jerman, yaitu constitution. Yang keempat adalah bahasa Latin, yaitu
Constitution. Nah, yang berarti adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Nah, konstitusi ada pada umumnya dibagi menjadi dua jenis. Kira-kira apa itu ya? Nah, dua jenis ini yaitu yang pertama adalah tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua adalah konstitusi tak tertulis atau tidak tertulis. Disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Adapun contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia atau konstitusi tidak tertulis. Yang pertama adalah antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR dan akan datang itu. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia, berupa UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Karena negara ini aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia, adat, kebiasaan, dan juga tersebar di berbagai dokumen. Di Inggris misalnya memiliki dokumen bersejarah seperti Magna Carta Libertatum pada tahun 1215, The Habeas Corpus Act pada tahun 1670, dan The Bill of Rights pada tahun 1689. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tak tertulis atau konstitusi tidak tertulis yang mengatur diantaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Para pendiri bangsa telah bersepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari bahan-bahan pemerintah suatu negara yang menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolution Reconstruction yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Nah, adapun sejarah konstitusi Indonesia. Berikut adalah sejarah konstitusi Indonesia. Nah, sejarah konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersama dengan Rencana Perumusan Dasar Negara Pancasila oleh Badan PPUPK. Pada
18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan UUD 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh Perumus pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945 memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar Negara dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh IR Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang dikenal oleh Supomo dengan anggota terdiri dari Wongsonegoro, Soekarjo, A.A. Marimis, Panji Singge, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar tahun 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajaningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa pada tanggal 14 Juli 1945. BPUPK mengadakan sidang yang dengan agenda membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar saat itu yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk kemerdekaan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.